dari BMKG sendiri juga memang sudah sempat menghimbau dan memberikan apa ya bahasanya? Bukan. Pokoknya intinya memberikan peringatan lah sama warga-warga yang bermukim di daerah sekitaran Sesar Lembang itu sendiri. Karena kan patahannya memang cukup panjang ya, itu dari timur ke barat. Iya, dari timur ke barat. Panjangnya kalau nggak salah 29,5 kilometer. Sekitar segitu. Iya, dari Lembang sampai ke Ngamprah kalau nggak salah. Iya. Nah itu pun kalau gempa bisa dirasakan oleh hingga sampai ke Bogor itu, maksudnya Jawa Barat dan sekitarnya lah. Cuman yang harus kita khawatirkan kan bahwasanya gempa ini kemarin itu kan baru 2,2 skala Richter magnitudonya. Nah BMKG menegaskan bahwasanya bisa aja itu jadi gempa pembuka. Iya, di gempa yang 6,7 hingga 7 skala Richter. Iya. Lantas menurut Mas Denny Darko, apakah di akhir tahun ini akan ada gempa yang sebesar itu? Saya ini yakinnya sangat yakin. Tetap bisa saja keliru ya, karena keyakinan manusia tetap adalah sebuah ikhtiar dari kita semua. Saya yakin sekali ini akan terjadi lagi. Kita tidak tahu ini akan sebesar apa, tetapi kita harus waspada. Apa yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya cukup sederhana. Agar kita bisa memitigasi. Ingat, kita harus memitigasi. Kita tahu bahwa orang Jepang itu bahkan mereka hampir setiap hari itu merasakan gempa dari kecil hingga sangat besar. Dan mengapa di sana korban jiwa bisa ditekan adalah karena mereka ini memitigasi hal itu. Mereka menyiapkan semuanya. Mereka mengetahui bahwa gempa ini akan bisa datang kapanpun, maka mereka menyiapkan banyak hal. Satu, bangunannya ini disiapkan dengan kualitas yang bisa menghadapi gempa. Kedua, mereka sudah tahu dan mengajarkan sejak dini di sekolah bagaimana kalau terjadi gempa, termasuk menentukan di mana jalur evakuasi, titik kumpul akan di mana, dan juga arahan untuk jalur di mana itu semua terjadi gempa itu akan dikosongkan sehingga orang akan tahu mereka ini mengarah kemana saat gempa itu terjadi. Nah, ini tidak terjadi di bagian-bagian di Indonesia, terutama di tempat yang memang seperti kota Bandung di mana pembangunan pariwisata ini sangat pesat, di mana orang-orang ini banyak yang tidak mengindahkan kaidah pembangunan bangunan yang juga akan bisa menghadapi gempa semacam ini. Maka kita tidak bisa menjadi warga yang seakan-akan hanya menyerahkan ini kepada sang kuasa tanpa ada ikhtiar apapun. Kebanyakan dari mereka ini pasti akan bilang, ya umur mah itu kehendak Allah, itu adalah sesuatu yang akan ditentukan oleh Sang Maha Kuasa. Ya, tapi tetap kita harus berusaha karena upaya ini juga akan menentukan umur kita nanti akan sepanjang apa gitu. Jadi kalau saya ingin katakan di sini adalah gempa ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Tapi apakah kita akan menjadi korbannya? Ini adalah ikhtiar kita. Saat seseorang diam saja di tempat itu, umur yang seharusnya panjang juga akan selesai saat itu juga. Tapi apakah yang justru kita waspada ini gempa sesar Lembang ini, atau justru kan kemarin juga infonya di tahun ini juga akan terjadi gempa megatrust dan lain-lainnya gitu, Mas Denny Darko. Lebih banyak dampaknya yang dihasilkan tuh dari fenomena yang mana? Saya kira bahkan bisa saja nanti ini akan jadi salah satu fenomena yang mirip dengan megatrust. Kita akan melihat ini sebagai sebuah bencana ya. Dan gempa itu kan sifatnya kan gerakannya kalau nggak ke kiri, ke kanan ya ke dalam gitu. Jarang yang akan dia ke atas bergerak seperti itu. Maka kita harus tahu bahwa apapun yang akan terjadi nanti, kita sebaiknya mengantisipasi. Dan jangan kalau ini tidak terjadi, maka kita akan berpikir itu tidak akan terjadi selama-lamanya. Kalau sampai itu tidak terjadi, maka ini hanyalah keberuntungan dan kesialan yang tertunda saja. Maka apapun tadi siapkan semuanya. Misalkan dengan menyiapkan sebuah tas di mana saat terjadi gempa, kita langsung bisa pergi keluar dari rumah meninggalkan apapun yang kita miliki, tapi tetap akan bisa selamat dalam beberapa hari ke depan hingga tim penolong nanti akan tiba menyelamatkan kita. Hal-hal yang sifatnya ini harus kita perhitungkan, harus kita persiapkan, dan kita nggak hanya akan menyerahkan ini semua hanya kepada nasib dan alam yang akan memilih siapa yang akan meninggal dunia dan siapa yang akan tetap hidup. Denny Darko melihat bahwa akhir tahun ini akan menjadi masa yang cukup genting bagi Indonesia. Ia menggambarkan suasana alam yang mulai tidak stabil melalui guncangan dan perubahan cuaca yang ekstrim. Menariknya, Denny juga menyebutkan bahwa bukan hanya gempa yang perlu diwaspadahi, tetapi juga kecelakaan transportasi. Namun menariknya, Denny juga melihat adanya kesempatan untuk menghindari bencana ini. Oke, lantas di Indonesia sendiri sebenarnya juga sering kali terjadi gempa karena kita dikelilingi oleh cincin vulkanik ya? Iya, Ring of Fire. Nah, di satu sisi juga
selain gempa di akhir tahun ini, mari kita bergeser sedikit ke akhir tahun. Di akhir tahun ini kan biasanya juga terjadi curah hujan yang tinggi. Sekarang juga udah mulai setiap hari hujan. Itu akankah menimbulkan bencana yang lain juga seperti tanah longsor? Ya tentu saja, kalau itu kan bencana hidrometeorologi ya, di mana air yang turun dari atas dan juga dari lautan ini akan memberikan sebuah dampak bencana jika kita tidak mengantisipasinya. Maka longsor ini pun juga akan terjadi karena kemarin kan baru kering, terus kemudian curah hujannya sangat lebat, longsor terjadi, dan ini pun adalah sesuatu yang akan terulang setiap tahunnya. Tapi akan lebih besar lagi dampaknya jika ini terjadi dalam waktu yang berdekatan atau kombo. Kebayang nggak saat seseorang tertimpa longsor, mereka harus mengungsi, di pengungsian mereka tertimpa gempa. Atau sebaliknya. Ini sesuatu yang harus kita persiapkan, harus benar-benar dimitigasi. Dan sosialisasi tidak hanya kita tunggu dari BMKG atau dari pemerintah, tapi kita harus juga membicarakan ini. Sama seperti kalian membicarakan tentang Pak RK dan LM atau siapapun itu, kalian harus bicarakan tentang hal ini dan bagaimana jika ini terjadi dan apa mitigasi yang harus kita persiapkan. Lantas, bencana-bencana di akhir tahun ini adakah bencana yang justru menelan paling banyak korban selain gempa dan longsor begitu, seperti banjir, kebakaran? Saya kira itu akan tetap memiliki ancaman terhadap korban tertentu. Tetapi gempa ini memang yang akan menjadi terbesar. Karena gempa ini terjadi tanpa ada sebuah proses terlebih dahulu. Kalau longsor, itu kan hujannya turun secara deras saja, kita masih punya waktu untuk bersiap-siap. Saat terjadi juga misalkan banjir, itu juga kita akan tahu daerah yang lebih tinggi, aliran airnya ini akan turun, kita akan bisa mengungsi. Tapi kalau gempa, ini akan sulit untuk kita ketahui. Kalaupun terjadi gempa susulan atau serial gempa, ini semua pasti akan memberikan sebuah dampak yang langsung akan terasa. Maka sebaiknya kita harus lebih waspada kepada gempa ini tadi, tapi tetap juga menjaga kewaspadaan terhadap bencana yang ditimbulkan oleh gejala hidrometeorologi. Kalaupun kita masuk ke penghujung tahun, selain memang bencana alam, ini kan biasanya yang dibarengi oleh musim penghujan juga kecelakaan transportasi. Akankah ada kecelakaan transportasi yang menelan banyak korban di akhir tahun ini? Kecelakaan transportasi ini akan terjadi di transportasi yang kalau boleh saya katakan di sini lebih banyak itu ke sesuatu yang berhubungan dengan kapal laut, sesuatu yang berhubungan dengan air. Di akhir tahun kita harus sangat mewaspadai hal ini tadi. Walaupun kecelakaan udara ini juga sangat memungkinkan untuk terjadi, tetapi saya tetap melihat bahwa kecelakaan ini masih akan bisa digagalkan. Tapi jika itu tidak bisa digagalkan, akan ada sebuah pesawat terbang yang akan jatuh di perairan. Dan ini akan menjadi sebuah bencana nasional. Tapi saya melihat kesempatan untuk menggagalkan itu ada. Dan ini akan ditenggarai dengan pesawatnya itu akan melakukan reroute atau kembali lagi. Melakukan sebuah gerakan memutar yang akan tidak sampai ke tujuan utama tadi. Dan ini disebabkan karena anomali angin dan juga lingkungan yang berhubungan dengan air dan juga langit, di mana sesuatu akan terjadi berubah secara cepat. Dan ini juga akan menjadi satu perhatian nasional yang akan terjadi menjelang akhir tahun nanti. Dalam kali ini, saya patut mengamati dan sudah pernah saya sampaikan bahwa waspada terjadinya bencana besar atau kapan terjadinya megatrust. Secara lugas saja, kapan terjadinya megatrust. Sebab pengamatan saya sering sekali terjadi bencana lah secara mudahnya pada pukul 1. Seperti di Sumatera, Tamiang, itu juga terjadi pukul 1. Lah, kemarin belum lama ini, antara 2 hari ini, gempa di Pacitan juga terjadi pukul 1, 6 detik, kalau nggak keliru demikian. Nah, dulu saya pernah menyampaikan bahwa gempa megatrust itu akan terjadi pada hari Minggu pukul 1. Nah, dengan yang demikian saya menyampaikan melalui ini bahwa kita semestinya sangat waspada. Akan terjadinya bencana skala besar, terutama di Nusantara ini, dan Nusantara ini tentunya panjang, terutama kali adalah di Pulau Jawa. Hamba meyakini bahwa terjadinya megatrust di sebelah timur selatan stasiun kilometer Pulau Jawa akan terjadi pukul 1
dini hari. Sekali lagi, saya meyakini bahwa gempa megatrust yang akan terjadi di sebelah timur selatan stasiun kilometer Pulau Jawa itu akan terjadi pukul 1 dini hari dan terutama kali malam Minggu. Nah, ini tentunya perlu dikupas bahas bahwa dulu saya pernah menyampaikan pula bahwa bahasa Saloka yang saya terima akan terjadinya gempa megatrust itu adalah kafat nawa. Kafat, kalau dalam huruf Jawa hitungannya adalah hono coroko. Huruf ko itu adalah huruf yang kelima. Dan jam atau jumlah hitungan, kalau kita menilik lebih jauh bahwa pada hari Minggu itu jamnya adalah 5. Di mana di situ menurut cerita sebagian orang tua adalah ada malaikat 500 malaikat yang kedunungan atau yang menjaga pada hari itu, atau kegaiban suci yang menjaga atas utusan Tuhan itu jumlahnya adalah 500, konon ceritanya demikian. Namun hal yang demikian tentunya perlu pembuktian ya. Perlu pembuktian dalam arti pembuktian itu ya bagi kaum yang hendak memahami lebih jauh mengenai spiritual, tentunya apa yang dimaksud dengan kegaiban suci, atau sebagiannya ada yang mengatakan malaikat, atas jam hari Minggu yang jamnya itu 5. Lah, menurut terdahulu para leluhur, itu adalah yang menjaga ada kegaiban suci utusan Tuhan sejumlah 500. 500 bersifat Dewi Kromo, bisa jadi 500 manakala itu bisa menjadi 5.000 dan seterusnya. Artinya Haji Dewi Kromo itu manakala dibunuh 1, mati 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Pengkali lipatannya itu 2 kalinya. Lah, saya patut menyampaikan di sini yang intinya bahwa dengan sering terjadinya bencana pada pukul 1 dini hari, maka saya mengingatkan kembali bahwa bencana besar di Pulau Jawa khususnya, atau megatrust secara terang-terangan, adalah akan terjadi pada pukul 1. Itu menurut keyakinan saya, tidak harus dipercaya. Artinya saya memberikan rujukan, semestinya kita waspada pada pukul 1 dan terutama pada malam Minggu. Saya rasa demikian. Terima kasih.